Mas Rai, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan majelis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan insyaallah dapat kita amalkan untuk meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam forum silaturahim dan bina rahis Bangku Hidayah. Pada hari ini, pengajian kita kali ini adalah sehubungan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu yang sangat terkenal dari keutamaannya bahwa adalah bulan di mana kita bisa bersiap-siap. Jadi Sya'ban itu boleh dikatakan bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Maka pada dasarnya apa yang sebaiknya kita lakukan di saat-saat seperti ini, di mana kita sedang berada di bulan Sya'ban ini, adalah mempersiapkan diri dengan melatih atau melakukan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti, supaya ketika masuk bulan Ramadan kita sudah dalam keadaan siap, tidak perlu lagi pemanasan. Ya, kalau pemanasan juga sudah masuk Ramadan, kapan mainnya ya? Pemanasan terus gitu ya. Jadi ini adalah sangat tepat bagi kita untuk mempersiapkan diri, terutama untuk kita-kita, saya boleh katakan begitulah ya, yang sudah di atas 50 ini. Saya pun sudah di atas 50 Pak. Ya di atas 50 juga namanya, biar masuk saya. Kalau Bapak saya belum 60 ke atas, saya nggak belum masuk kan. Jadi memang untuk apa-apa perlu bersiap gitu. Tak bisa tiba-tiba ya Bu ya. Ya kan, tak bisa tiba-tiba harus begini, harus begitu. Segala sesuatunya kita ini memang harus bersiap-siap. Nah, tetapi dengan usia seperti kita, tentu kita sudah sedikit banyaknya pengalaman lah dengan Ramadan. Bertahun-tahun sudah kita lewati Ramadan ini. Masa tak pintar-pintar juga, begitu ya? Ya, ya kan? Nah, artinya kita berharap setiap Ramadan yang kita lewati, momen-momen Ramadan yang kita masuki adalah hal-hal tertentu yang berkesan, ya, yang membuat hidup kita ini semakin dinamis, bahagia. Ya, setiap Ramadan datang ada sesuatu yang kita nanti-nantikan, yang akan kita lakukan, kemudian yang kita sudah pernah rasakan nikmatnya beberapa kali Ramadan kita lewati. Nah, disinilah kemudian kita perlu mempelajari, dan memang pada hakikatnya agama ini tak pernah berhenti untuk dipelajari. Ya, justru dengan semakin dipelajari itu semakin mantap dalam hati, sehingga kita pun dalam mengamalkannya semakin lebih baik. Nah, itulah makanya topik ini adalah topik untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini insya Allah dalam bentuk yang sempurna. Ya, kita mengambil tema menuju Ramadan kafah. Ya, kafah itu sebetulnya istilah saya aja itu. Ya, apalah kira-kira yang lain ini saya bilangnya kafah adalah Pak. Ya, kafah itu kan sebetulnya secara harfiah maknanya menyeluruh, total gitu ya. Dan kalau kita sebut Ramadan kafah berarti segala unsur, segala aspek, apa yang ada di dalam Ramadan itu mau kita miliki, ya,
ya, atau ingin kita raih dan kita dapatkan, insya Allah tentu itu harapan kita. Tapi sejauh mana nanti kita bisa mengerjakannya, maka itu tergantung usaha kita masing-masing, ya. Baik. Ada ungkapan, siapa yang naik panggung dengan persiapan, maka dia akan turun dengan penghormatan. Ya Bu ya. Ya, artinya kalau kita bersiap memasuki Ramadan dengan segala persiapannya, maka insya Allah kita akan melewati Ramadan dengan penuh kemuliaan, keutamaan dan sebagainya. Nah, inilah tujuan kita ya dalam pembahasan ini dengan tema menuju Ramadan kafah. Nah, sebelum masuk kepada tema ini, kita coba pahami sejenak, ya, ulang lagi barangkali pengetahuan kita tentang ajaran Islam ini. Bahwa ajaran Islam dari seluruh ajaran agama kita, atau yang kita kenal dengan istilah syariat Islam. Ya, syariat Islam itu berarti bukan hanya mencakup masalah-masalah hukum saja. Ya, jadi kalau ada teriakan atau seruan mari kita tegakkan syariat Islam, itu bukan sekedar hukum saja sebetulnya. Ya, segala aspek ada di situ. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kategori ajaran Islam. Apa saja kategorinya? Yang pertama kita sebut dengan akidah. Ya, akidah. Akidah itu keyakinan yang berhubungan dengan hati, yang berhubungan dengan keimanan kita. Ya, tidak ada yang kita lakukan secara zahir, tapi itu berhubungan semua dalam hati. Misalnya kita yakin Allah itu ada. Ya, berarti itu ada di dalam hati kita. Jadi akidah itu berhubungan dengan pekerjaan hati. Ketika kita meyakini sesuatu itu ada, berarti itu berhubungan dengan keyakinan. Kita percaya pada surga dan neraka, kita percaya pada azab kubur misalnya. Ya, kalau kita di dalam kubur itu akan ada proses yang namanya alam barzakh, kita percaya itu. Ya, artinya sesuatu yang memang tak perlu kita lakukan apapun untuk itu. Ya, artinya kalau ada orang disuruh percaya kepada azab kubur, dia tak perlu masuk kubur gitu. Ya, untuk bisa meyakini bahwa kubur itu ada, tidak. Karena ini hubungannya dengan hati. Kita percaya enggak? Nah, itu namanya akidah. Ya, percaya kita ada malaikat. Ya, percaya kita kepada akhirat. Di akhirat nanti ada surga dan neraka, ada balasan kebaikan, ada balasan keburukan. Nah, itu semua berhubungan dengan keyakinan, ya, bahwa Allah pasti membantu kita, bahwa Allah pasti memberikan kemudahan. Nah, itu semua keyakinan itu. Kita pasrah, berserah diri kepada Allah, kita tawakal dengan apa yang kita lakukan. Ya, apa yang sudah kita lakukan kita pasrahkan hasilnya kepada Allah, itu keyakinan namanya. Ya, jadi itulah aspek ajaran Islam yang pertama, yaitu berhubungan dengan iman dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua yang disebut dengan syariah. Ya, syariah itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan perilaku perbuatan kita secara zahir. Ya, ada tindakannya, ada perbuatannya. Ada sesuatu yang kita kerjakan dengan anggota badan kita. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya syariat lah sifatnya. Ya, jadi orang tak cukup hanya mengatakan dia percaya sholat itu wajib kalau tak ada perbuatannya. Dia tak boleh berkata bahwa yang penting saya percaya aja. Ya, mengerjakannya nanti dulu, berarti dia tak menjalankan syariat namanya. Ya, jadi syariat ini pokoknya perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan fisik atau alat atau panca indera kita semua, maka itu disebut dengan syariah. Ajaran Islam yang berhubungan dengan itu yang banyak biasanya kita baca di dalam pembahasan fikih. Ya, fikih itu semua zahir sifatnya. Ya, dalam fikih itu kita belajar hal-hal yang bersifat zahir. Kalau yang batin belum masuk di situ. Nah, di mana unsur batinnya? Unsur batin itu ada di sini, akhlak atau tasawufnya. Ya, jadi kalau akhlak dan tasawuf itu menyangkut dengan sikap batin kita. Ya, yang berhubungan dengan sikap batin. Yang lebih mudah kita memahami itu misalnya sholat lah. Ya, sholat itu kita yakin kewajibannya
itu namanya kita iman, akidah. Kemudian kalau kita percaya, kita kerjakan, ada perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah. Nah, itu gerakannya, zahir. Nah, batinnya apa? Ya, batinnya apa? Bahwa sholat itu kita rasakan, kita sedang berhadapan dengan Allah misalnya. Itu yang kita sebut khusyuk, kan begitu? Nah, itu batin. Nah, kalau batin dia tidak termasuk lagi dalam pembahasan fikih. Makanya dalam fikih itu kalau kita lihat dalam rukun-rukun sholat yang wajib kita kerjakan dalam sholat, tak ada disebutkan rukun sholat itu khusyuk, itu tidak ada. Iya, kenapa? Karena yang dibahas fikih itu zahirnya. Nah, dengan harapan kalau seseorang mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan-ketentuan zahir, insya Allah hatinya pun bisa khusyuk. Begitu sebetulnya. Makanya ketiga ajaran, kategori ajaran Islam ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi tak bisa dipisahkan ini. Kenapa? Karena ini sebetulnya hanya pembedaan saja, bukan untuk memisahkan satu sama lain. Ya, supaya kita mudah memahami, maka intinya adalah akidah itu sebagai dasarnya, ya, syariah itu sebagai buktinya, sedangkan akhlak atau tasawuf itu sebagai tujuannya. Jadi tidak mungkin kita mencapai tujuan kalau tidak kita lakukan sarananya. Kita tak tempuh sarananya. Dan tidak akan ada orang yang mau kalau dia tak yakin. Nah, itu aja persoalannya, ya. Jadi ketiga unsur ajaran Islam ini saling berkaitan satu sama lain, dan ini bisa kita lihat, ya, dalam perintah puasa. Dalam perintah puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat sudah mulai populer ini lagi nih. Mulai viral ini ayatnya. Menjelang Ramadan kan, Pak. Nah, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita lihat unsur ajaran Islam yang tiga tadi itu ada pada ayat ini saja. Pada ayat ini saja, dari awal sampai akhir. Kita coba bedah satu persatu. Disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, inilah akidahnya. Berarti yang tak beriman, tidak hai. Kan hai orang yang beriman, yang tak beriman tidak hai. Ya, ya, artinya dia tak dipanggil. Ini dipanggil hanya bagi orang-orang yang beriman, yang betul-betul meyakini. Maka di sini ada pengakuan. Ya, dia mengaku, dia yakin, dia membenarkan bahwa sesuatu yang akan diperintahkannya ini karena keimanannya. Di situ dia nanti akan terima apa yang akan diperintahkan selanjutnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Inilah syariahnya. Inilah hal yang bersifat zahir yang akan kita tunjukkan dari pengakuan kita sebagai orang beriman. Dan ini disebut sebagai pembuktian. Jadi kalau ada orang beriman tak mengerjakan syariat, berarti imannya tak terbukti. Imannya hanya tersimpan di dalam hati. Ya, hingga seandainya, ya, seandainya ada orang yang bersyahadat masuk Islam. Ya, bersyahadat dia masuk Islam. Setelah itu dia mati. Nah, itu. Setelah itu dia mati, Pak, tak sempat ngapa-ngapain. Nah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Kalau ada yang begitu, boleh juga ya. Bagus itu. Iya, berarti kan aman, Pak, itu. Ya, aman dia berarti. Nah, apakah dengan begitu dia dianggap tak menjalankan syariat? Sudah dijalankannya syariat dengan mengucapkan syahadat. Jadi artinya dari hati lalu dia ucapkan, itu setidaknya sebagai pembuktian. Nah, kalau dia masih ada waktu untuk beramal, baru ada kewajiban. Tapi karena begitu dia habis syahadat,
langsung mati, maka tak ada lagi kewajiban dia, ya kan? Tapi kan yang begitu-begitu tak bisa disetel ya, tak bisa diprogram ya, ya kan? Ada orang yang mau mualaf, ntar aja tunggu aja mau mati, bahaya itu, ya. Nah, makanya mau dia apa namanya, dipesan dulu, diorder dulu ya, di PO ya. Oke ya. Oke, jadi kutiba alaikumusiyam itu syariatnya, sesuatu yang bersifat zahir itu yang membuktikan keimanan kita. Lalu yang ketiga ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah yang kita fahami sebagai akhlaknya dan ini sebagai tujuannya ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Ramadan kafah dari segi puasa ya, dari segi puasa, maka ketiga unsur inilah yang akan kita wujudkan dalam diri kita. Bagaimana kita melakukan puasa itu karena keimanan kita, karena betul-betul didasari oleh keyakinan kita kepada agama ini. Karena persoalannya begini, banyak orang yang sanggup tidak makan beberapa jam, bahkan mungkin waktu yang cukup lama lah. Ada istilah apa namanya itu, yang istilah orang sekarang yang puasa itu, ada satu lagi istilahnya apa? Intermittent. Itu dia bisa intermittent, misalnya tak makan dari jam 8 ya, dari bangun tidur sampai jam 12 misalnya. Nanti dia makan jam 1 sampai jam 3 saja misalnya. Habis itu dia nggak makan lagi. Nah, itu kan artinya kalau dihitung-hitung dengan puasa kita yang dari mulai terbit fajar sampai maghrib itu kan sama, hampir sama itu. Ya, tapi kenapa ada orang yang bisa melakukan itu tapi tak sanggup puasa Ramadan? Nah, coba. Ini kan kembali kepada keyakinan. Ya, itu yang kita sebut selama ini niat. Ya, keinginan. Nah, itu sebetulnya berangkat dari akidahnya itu, imannya itu. Ya, makanya dia memang layaklah pertama kali disuruh itu adalah imannya, barulah kemudian dia bisa membuktikannya. Nah, tentu saja kita berharap puasa kita itu mencapai tujuannya. Itulah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sederhananya bertakwa itu ketika seseorang merasa bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah, kemudian dia takut melakukan kesalahan. Nah, kemudian dia tidak mau berada dalam situasi di mana dia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Nah, seperti itulah bentuk ketakwaan itu. Ya, ringkasnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu ringkasnya itu ya. Oke, tapi setidaknya dari ketiga unsur ini kita memahami bahwa puasa itu memang sebagai salah satu cara yang efektif seharusnya kalau kita menjalankannya dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan seseorang takwa kepada Allah. Ya, jadi kita berharap dengan berpuasa ini ada hasil yang maksimal yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu puasa yang menghantarkan kita kepada tujuannya. Kalau tidak, itu yang tidak kafah tadi. Ya, baik. Kemudian kita coba kembali melihat ayat tadi, ya, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini ada kata-kata di dalam ayat ini ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, tapi Allah tak menyebutkan dirinya. Ya, Allah menggunakan kata kerja yang bersifat pasif, kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan. Padahal kita tahu yang mewajibkan siapa? Allah. Tentu Allah. Kenapa kira-kira Allah tidak menyebutkan dirinya di sini? Ya, diganti Allah dengan kata-kata diwajibkan. Jadi pelakunya disembunyikan, begitu ya. Nah, kita bisa coba lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata kutiba. Ya, misalnya Al-Baqarah ayat 178 tentang hukum kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu menegakkan hukum kisos dalam kasus pembunuhan.
Nah, itu hukum dasar dalam pidana Islam ya. Nah, jadi di situ Allah juga tidak menyebutkan, yang mewajibkan itu pasti Allah dong. Ya, tapi Allah menyembunyikan namanya menggunakan kata kerja pasif. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu idza in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan kepada kamu untuk orang-orang yang sudah mendekati kematian untuk meninggalkan wasiat. Jadi dulu wasiat itu hukumnya wajib. Ya, tapi sekarang setelah dianulir oleh Nabi, ya, maka wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris dan hukumnya pun sunnah. Jadi tidak wajib. Ya, kewajibannya dihapus, diganti, tidak wajib lagi, gitu ya. Nah, tapi ini sebagai hukum dasar dikatakan berwasiat itu wajib bagi orang yang mau meninggal untuk kedua orang tuanya, kerabatnya dan lain sebagainya. Nah, padahal ya secara hukum sekarang kan wasiat itu tak boleh kepada ahli waris kan. Nah, oke. Nah, kalau ada yang mau bahas nanti agak rawan ini memang. Saya sudah menangkap itu. Baik, jadi maksud saya gini, ini ayat ini juga menggunakan kata kutiba ketika mewajibkan wasiat. Kalau tadi mewajibkan kisos, yang ini mewajibkan wasiat. Oke. Kemudian surat berikutnya Al-Baqarah 216. Ini tentang perang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang, ya. Wa huwa kurhul lakum, walaupun itu memang tidak menyenangkan bagi kamu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini ayat juga menggunakan kata kutiba. Nah, ada apa dengan penggunaan kata kutiba ini? Sehingga begitu juga Allah gunakan dalam ayat tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, maka ini mengesankan kepada kita ya bahwa puasa yang diwajibkan itu memang bukan ibadah yang mudah dilakukan. Nah, itulah dia. Sama seperti yang kutiba-kutiba sebelumnya tadi. Kisos itu, menegakkan hukum kisos itu tak mudah. Tak mudah dalam arti ya bukan tidak bisa dikerjakan, tetapi banyak prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sampai ditegakkan hukum kisos itu. Jadi tidak apa-apa asal ada orang bunuh, hukumnya bunuh lagi. Nah, begitu juga. Ya, sama dengan hukum potong tangan itu kan ada. Tidak setiap orang curi potong tangannya, oh gawat itu. Bisa buntung semua tangan orang nanti. Ya kan? Nah, jadi ada syaratnya. Apalagi kisos. Ya kan? Nah, terus yang kedua tadi apa? Wasiat. Wasiat yang dihukumkan wajib awalnya itu tak mudah, Pak. Ya, itu tak mudah. Sama juga dengan perang. Ya, ketika Allah mewajibkan sesuatu yang bersifat berat, maka Allah sembunyikan namanya. Ya, bukan berarti Allah seolah-olah mau melarikan diri, bukan. Ya, tetapi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tahu yang mau diperintahkannya ini tak mudah. Ya, tapi justru karena tidak mudah itu kita diberikan balasan yang juga tidak main-main. Ya, puasa itu kata Allah untuk Allah. Ya, kalau yang lain dibalas, kalau puasa ini tak ada balasannya kecuali Allah, karena dialah kita berpuasa, maka Allah membalasnya secara khusus dan istimewa. Nah, makanya di balik Allah menyembunyikan kata kutiba, dalam kata kutiba itu tidak disebutkan langsung Allah yang mewajibkan, itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, maksudnya itu apa ya? Kita kalau misalnya agak berat menyuruh seseorang, padahal itu memang harus dikerjakannya, kita kan bisa menyuruh yang lain kasih tahu gitu, Pak. Ya kan, tolong kasih tahu dia dulu. Kenapa nggak bapak aja yang kasih tahu? Kan nggak enak, nah, begitu. Ya, ada perasaan begitu, artinya nggak tega. Nah, itulah standar Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Ya, jadi dari ayat 1 ini saja, ayat 183 Al-Baqarah itu, kita dapat memahami satu, bahwa terkandung di dalamnya seluruh kategori atau unsur ajaran agama. Kemudian yang kedua,
ketika Allah tidak menyebutkan namanya dalam memerintahkan kewajiban tentang puasa, itu mengartikan bahwa Allah sebetulnya sangat sayang kepada kita, sekaligus karena puasa yang akan diperintahkan oleh Allah ini bukan pekerjaan, bukan perbuatan amal yang sederhana, tetapi ini sebetulnya pekerjaan yang sulit, agak berat, dan membutuhkan persiapan yang matang. Nah, maka apa yang harus kita persiapkan dan bagaimana persiapan? Karena puasa harus memenuhi persyaratan zahir dan batinnya. Ya, kalau persyaratan di luar saya pikir asik gitu. Ya. Baik, jadi secara zahir mungkin mudah. Ya, zahir itu mudah. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka secara zahir jelas puasa kita. Yang sulit itu batinnya, ya, menjaga hatinya, menjaga lisannya, pikiran dan sebagainya, dan mengisi hari-hari kita dengan dalam berpuasa tadi dengan sekian banyak amal-amal. Itulah secara batin yang harus kita penuhi, dan itu mungkin perlu persiapan dari awal gitu ya. Karena kalau tidak, kita seperti orang yang kagok gitu, begitu masuk harus tanding langsung gitu. Untung saya tadi sudah siap Pak materi ini. Jadi begitu saya duduk, Bapak suruh siap apa ya. Jadi saya tidak perlu pemanasan lagi gitu ya. Ya kan? Jadi artinya memang kita harus menjaga puasa ini supaya apa? Supaya mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan kita lah selama ini, apakah puasa-puasa kita sudah ada yang, pertanyaannya begini, sudah ada yang mencapai tujuannya di antara puasa? Ya, janganlah sudah mencapai tujuannya. Ya. Apakah puasa kita selama Ramadan ini sudah mencapai tujuannya? Nah, itu berat sekali tuh jawabnya itu. Ya kan, artinya Ramadan kita satu paket jadinya. Ya, tapi kalau pertanyaannya, adakah selama ini puasa yang kita jalankan yang mencapai tujuannya? Nah, itu aja. Ya, artinya kita berharap di antara puluhan kali Ramadan yang kita lewati adalah yang nyangkut gitu ya Pak ya. Tidak lost semua kan? Nah, paling tidak itulah yang kita harapkan dari setiap saat atau setiap tahun kita menjalankan Ramadan. Nah, memang sekali lagi ini tidak mudah karena tantangan yang kita jalani menjalani Ramadan itu memang banyak. Ya, di antaranya yang paling berat itu adalah yang berasal dari diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Ya, kalau kita misalnya orang yang emosian, emosian, mungkin kalau itu disebabkan orang lain, kita bisa menghindari dia, Pak. Iya kan Bu ya? Iya Pak ya. Kalau karena orang lain kita gampang emosi, lalu waktu puasa atau ketemu dia lah, kan begitu, mungkin terhindar kita dari emosi itu. Tapi kalau emosinya itu tumbuh memang karakter kita, nah itu jangankan orang yang biasa membuat marah, kita cari orang yang bisa dimarahi itu. Karena untuk memenuhi hasratnya itu gitu. Kan banyak orang yang, Ibu, kalau kita bukan penggosip, orang datang menggosip ke kita pun kita tolak. Tapi kalau kita tukang gosip, tak ada orang nih. Iya kan? Itulah faktanya. Jadi artinya orang-orang yang betul-betul menjalankan puasa itu, tantangan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dan paling sulit itu tantangan dari dalamnya. Makanya kata Rasulullah, ya, siapa yang menegakkan puasa, mendirikan Ramadan, imanan wahtisaba. Lihat, imanan wahtisaba itu kan internal kita. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah, bahwa yang disebut orang yang menegakkan Ramadan lalu dijanjikan Allah dosanya yang telah lalu akan diampuni, itu adalah yang menjalankan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah. Itulah imanan wahtisaba itu. Dan ini semua internal diri kita, karena disitulah tantangan puasa itu.
Ya, jadi imanan wahtisaba itu adalah sesuatu yang ada, yang melekat pada diri kita, yang kita semua yang menentukan itu. Seperti tadi saya katakan, kalau kita banding dengan emosi, kita mungkin orang lain ada pengaruhnya ya. Tapi kalau yang namanya iman, ya kita lah. Kemudian semata-mata mengharapkan ridho Allah, ada nggak faktor orang lain? Nggak ada. Dalam puasa ya, dalam puasa, ibu puasa tak ada yang tahu. Sekarang lah misalnya ada ibu yang puasa di sini hari ini, nggak ada yang tahu. Cuman paling tahunya nanti waktu makan aja. Ibu kok nggak makan ya, ketahuan. Iya kan? Tapi kalau habis ini misalnya ibu jalan pergi gitu, nggak tahu orang kita puasa atau enggak. Kan gitu. Jadi artinya faktor internal itu sangat dominan, ya, menguatkan hati kita, ya, menguatkan jiwa kita dalam menjalankan puasa Ramadan itu. Makanya Nabi mendekatkan iman dan wahtisaba. Kenapa? Karena ada orang yang mendekatkan Ramadan, tapi bukan karena iman dan bukan karena mengharap pahala dari Allah. Itulah yang kita sebut dengan kemunafikan. Makanya Nabi mensinyalir ada fenomena kemunafikan dalam melaksanakan Ramadan itu. Makanya Nabi menekankan ini. Nah, itu dia ya. Jadi ketika Nabi berkata, siapa yang mendekatkan Ramadan dengan iman dan semata mengharapkan ridha Allah, disitulah akan teruji, ya, akan teruji keikhlasannya, ketulusannya, ya, keseriusannya dalam menjalankan ibadah puasa, ya. Nah, jadi inilah tantangan yang paling berat, ya, di dalam Ramadan. Kalau kita menjalankan ibadah tidak ikhlas karena Allah, atau adanya bibit kemunafikan kita menunjukkan kesolehan padahal tidak, begitu kira-kira. Munafik itu begitu, ya, kayaknya dia soleh tapi sebetulnya enggak. Nah, itu banyak di Ramadan, Pak. Ya, tiba-tiba soleh itu banyak tuh. Nah, jadi ya kan, tiba-tiba soleh gitu, yang tak pernah ke masjid tiba-tiba nongol. Ya, nah itu kalau kita lihat beberapa bentuk kemunafikan ini sekedar analisa sosial saja. Ya, kita amati saja ya secara empiris di lapangan selalu beginilah. Nah, fenomena kemunafikan di bulan Ramadan itu ya pertama yaitu tadi mendadak soleh tiba-tiba. Nah, ini menunjukkan kurang ikhlas atau tidak ikhlas barangkali. Jadi dia betul-betul hanya terbawa suasana atau karena malu aja. Ya, di saat orang-orang rame-rame ke masjid dia enggak, kayaknya gimana gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini menunjukkan kekurang ikhlasan. Nah, kemudian fenomena kemunafikan di bulan Ramadan itu bisa kita lihat semangat ibadah menurun, bukan makin naik. Awalnya bagus. Nah, itu dia menurun dia kan. Awalnya bagus, ujungnya enggak gitu. Itulah bedanya. Kalau dulu di masa Nabi awalnya udah bagus, nanti di akhir lebih bagus lagi. Kan begitu ceritanya ya. Rasulullah itu digambarkan kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, dia kencangkan ikat pinggangnya, ya, dia bangunkan keluarganya, kemudian dia laksanakan sholat, dia semakin berbagi dengan banyak orang, bersedekah dan sebagainya. Itu menunjukkan semangat beribadahnya kan meningkat. Nah, kita makin ke ujung makin menurun. Nah, itu apa? Fenomena apa ini? Nah, itu menunjukkan ketidaksabaran. Tak sabar dia untuk terus berada dalam suasana ketaatan selama bulan Ramadan. Entah apa mau dikejarnya. Ya, apalagi sekarang fenomena menurunnya itu, kalau sepengamatan saya aja, ini pun tidak mewakili semua kenyataannya. Samplingnya mungkin tak cukup gitu ya. Tapi yang mungkin Bapak Ibu setuju dengan ini gitu. Kalau dulu saya di Jakarta ini sejak 92, berarti 91, berarti katakanlah saya aktif berdakwah itu mulai 95 ya, setelah selesai kuliah usul gitu ya. Nah, jadi setiap Ramadan itu kan kita ceramah mana-mana, lihat gitu. Kalau menurut saya kira-kira 10 tahun yang lalu, 10 malam pertama itu masih ramai lah. Iya, 10 atau 15 itu masih ramai Pak. Sekarang malam ke-7, malam ke-5 itu udah habis, udah mulai habis gitu. Iya, jadi semakin cepat gitu.
semangat menurunnya itu. Kalau dulu kan pertengahan, ya pertengahan berikutnya jamaah sudah makin maju gitu kan. Sekarang baru malam-malam ketiga, keempat, yang muncul di malam pertama itu sudah nggak ada lagi. Baru malam keempat, baru malam kelima. Ini mana mau sampai ke 29 gitu ya. Nah, jadi ini apa gitu. Nah, kalau saya melihat ini adalah seperti tidak sabar lah. Ya, seolah-olah Ramadan itu kepengen cepat selesai. Seolah-olah dia pengen, ayolah cepat lebaran lah gitu ya. Nah, kalau dulu orang mengejar-ngejar Ramadan, menunggu-nunggu lebaran, selisih lebaran itu cuma sehari 2 hari, sehari lah katakan selisihnya ya. Ada jamaah An-Nazir itu masih ada nggak sih? Jamaah An-Nazir yang lebarannya lebih dulu itu ada. Ada, masih ada, tapi tak dipublikasikan ya. Dulu sempat dipublikasikan itu jamaah Naksabandiyah yang Sumatera Barat. Itu 4 hari. Selisihnya 4 hari, Bu. Bagus juga itu Ibu pilih. Tak sabar lagi, Bu, untuk mudiknya, menghemat cuti libur banyak. Bapak cuti semua deh. Cuti semua. Iya, paling tidak 4 hari coba. Nah, ada orang yang tak sabar. Kalau Naksabandiyah hanya 4 hari, iya 2 minggu sebelum lebaran kita ada lagi masjid. Itu. Ya, jadi ini semacam keprihatinan lah. Ya, ada apa sebetulnya dengan Ramadan? Apakah mereka tak bisa menikmati lagi suasana Ramadan? Padahal ya kalau kita betul-betul menghayati, tadi saya bilang perlu persiapan. Makin ke ujung Ramadan, seperti kita mau berpisah, maka semakin kita tingkatkan kualitas komunikasi, interaksi, kan begitu. Biasanya kan kalau anak ibu mau pergi kembali ke luar, misalnya dia merantau, hari-hari menjelang dia berangkat kan intens ya. Ya kan, intens kita mau jalan-jalan kan, ngobrol-ngobrol gitu-gitu kan. Kalau ini tidak, makin Ramadan mau pergi, udah makin lupa ya. Nah inilah sebetulnya kalau kita lihat fenomena ini fenomena yang sangat memprihatinkan ya, menunjukkan ketidaksabaran yang dalam bahasa lain tidak istiqomah lah. Ya, seakan-akan dia tak lagi menikmati Ramadan. Kemudian yang ketiga, ya terjebak seremonial Ramadan. Nah ini ya, ini yang saya merasakan hikmah dari COVID itu dalam hal ini ada manfaatnya juga. Jadi gara-gara ini tak ada lagi seremonial yang bukber kita. Ya, bukan berarti kita tak boleh. Ya, Pak, kita bukan mengeneralisir bahwa praktek itu salah semua, tidak ya, tapi ada orang-orang yang bagi dia yang utama itu ya bukbernya, dan dia tak peduli di tempat mana yang apakah sholatnya ada atau tidak, yang penting bukber. Nah, jangan-jangan dia tak puasa pula lagi, wah itu lebih gawat. Ya, jadi hal-hal yang seremonial belaka ya, tidak menyangkut substansi dari puasa itu sendiri. Nah ini menunjukkan apa? Kurangnya ilmu. Ya, kurang ilmu. Kita tidak bisa menangkap pesan penting dari sebuah acara atau kegiatan, ya, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam agama atau yang berkaitan dengan puasa. Bapak Ibu para jamaah sekalian, ini artinya kita berusaha apa yang dijanjikan oleh Allah dalam hadis Nabi tadi, ya, dalam hadis Nabi ini, diampuni dosa-dosa kita dapat kita capai. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa kita ini kan banyak sebetulnya. Ya, dalam hadis Nabi dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak melakukan dosa siang dan malam. Bayangkan, ya, siang dan malam kita berdosa, kata Allah. Lalu fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, akan aku ampuni. Nah, artinya ada satu permintaan Allah ke kita yang pasti dijanjikannya akan diberinya hasil. Itulah dia istighfar, meminta ampun atas dosa-dosa. Menyadari selama Ramadan, menyadari bahwa dosa-dosa kita begitu banyak sehingga kita memperbanyak minta ampun kepada Allah. Itulah termasuk amalan utama kita. Ya, minta ampun sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena
kalau tidak kita minta ampunkan kepada Allah, maka boleh jadi amal-amal yang kita lakukan ini tak bisa mengimbangi kekurangan-kekurangannya. Itu yang paling bahaya dalam amal kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 193, ya, Allah berfirman, ini sebetulnya pertengahannya, ya, awalnya Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini lanjutannya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti, berbuat baik. Ada dua permintaan secara khusus, yang ketiganya di bawah itu, ya. Dua permintaan pertama itu menyebutkan ampunilah. Lalu yang kedua, hapuskanlah. Jadi ada dua bentuk pensucian dosa kita. Dari banyak dosa-dosa kita, setidaknya ada dua pola atau dua cara lah dalam hal penghapusan dosa. Ada yang sifatnya diampuni dan ada yang sifatnya dihapuskan. Ya, jadi kalau kita katakan pensucian dosa itu ada dua. Pengampunan yang pertama, ya, pengampunan, ghufran. Kalau bahasa Arabnya itu berasal dari kata faghfir lana tadi, ghufran. Nah, ini untuk yang sifatnya dosa besar. Jadi kalau dosa besar, kita memang harus minta ampun gitu. Tidak ada, maksudnya begini, tidak ada amal-amal lain yang bisa kita lakukan untuk menutup dosa itu. Jadi betul-betul harus kita minta ampunkan kepada Allah dalam bentuk taubat kepadanya. Ya, jadi tidak bisa orang berkata begini. Contoh dosa besar itu apa kira-kira? Meninggalkan sholat. Nah, itu yang paling gampang dia. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan dosa besar karena meninggalkan sholat? Tidak ada amalan lain yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah bertaubat, lalu berjanji tidak lagi meninggalkan sholat. Berarti taubatnya bagaimana? Dengan cara mengerjakan sholat. Itulah caranya. Beda dengan yang kedua. Yang kedua ini namanya penghapusan. Penghapusan ini untuk dosa kecil. Nah, yang begini-begini ini boleh jadi kita melakukan sesuatu yang baik, maka hasilnya dihapuskan dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tadi tidak. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya tak puasa, tapi kan saya rajin ngasih orang makan puasa, enggak akan hilang itu dosanya itu. Itulah maknanya. Meninggalkan puasa dengan sengaja itu dosa besar. Lalu bagaimana dia caranya taubat dari minta ampun dari dosa besar? Tidak ada cara kecuali mengerjakan puasa itu sendiri. Tidak ada amalan lain yang bisa dia lakukan supaya menutup dosa besar itu. Ya, saya memang tidak sholat, tapi kan saya baik sama orang. Nggak ada gunanya, nggak ada hubungannya, begitu maksudnya. Bukan tak ada gunanya ya, nggak ada hubungannya. Ya, dosa itu tetaplah jadi dosa besar. Tidak ada yang bisa menutupnya kecuali dengan melakukannya. Itulah namanya minta ampun melalui taubat kita kepada Allah. Nah, taubat itu kan berjanji tidak lagi melakukan apa yang dilarang atau mengerjakan apa yang ditinggalkan, kan gitu. Nah, maka perbedaan antara pengampunan dan penghapusan. Kalau penghapusan ada amalan yang bisa kita lakukan, ya, untuk menutupi kesalahan itu. Nah, makanya disebut dengan takfir, istilahnya di situ, takfir, kafaro asal katanya. Kafaro itu artinya menutup. Makanya kalau ada perbuatan yang tak bisa kita lakukan, ini harus ditutup. Namanya kafarat. Nah, ya, kita melanggar sumpah nih, kan? Melanggar sumpah itu kan kesalahan. Maka bagaimana cara menutup kesalahan itu? Diambil satu perbuatan supaya bisa menutupnya. Kita sebut dengan kafarat. Kifarat atau kafarat ya, sama ya. Jangan keparat aja ya. Keparat lain lagi.
ya, kafarat ya, kafaroh kalau bahasa Arab ya, itu namanya penutup, dan itu untuk dosa kecil ya, untuk dosa kecil. Nah, kita mungkin pernah tahu lah hadis Nabi, apabila seseorang berwudu maka akan berguguranlah dosanya bersamaan dengan menetesnya air wudu, kan ada itu. Nah, itu dosa kecilnya. Kenapa? Karena dengan dosa kecil yang dia kerjakan itu bisa terhapus karena melakukan amal yang lain. Kalau dosa besar tak ada model gitu. Ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, dosa besar kan? Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak dihukum dengan dosa besarnya? Ya, dia harus berbakti ke orang tuanya. Nggak bisa dia kerjakan yang lain supaya nanti ada fadilahnya lalu menutupi dosa besarnya, itu nggak bisa. Ada orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dosa besar kan? Coba. Lalu dia pikir dengan sholatnya, dengan ibadahnya itu bisa nutupi? Enggak, karena itu dosa besar. Tak bisa model dosa kecil yang menutupi, itu nggak bisa. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi, ya Rasulullah, tadi saya bertemu di jalan dengan seorang wanita, lalu saya tertarik, timbul syahwat saya kepadanya. Lalu bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Nah, kebetulan waktunya sholat asar, Nabi mengajak dia sholat. Setelah selesai sholat, dia tanya lagi, gimana tadi persoalan saya ya Rasul? Kata Rasulullah, tadi kamu ikut sholat gak? Ikut, berarti dosamu sudah dihapuskan. Nah, ya. Bapak sebelum datang ke sini atau habis dari sini, sepanjang jalan entah naik bis umum atau melihat orang, ada kan yang buka-buka aurat yang Bapak lihat? Ada nggak? Bapak ngantar ibu ke pasar, ya sambil nunggu ibu belanja, berdirilah Bapak di samping motor, melihat orang lalu lalang. Itu kan nggak murim semua yang Bapak lihat kan ya? Yang murim kan istri Bapak sendiri kan? Coba, itu kan dosa semua itu. Cuman itu dosa kecil. Artinya begitu Bapak wudu, begitu Bapak sholat, begitu Bapak istighfar, insya Allah gugur dia. Nah, begitu. Asal itu tadi, jangan mentang-mentang kecil kita kerjakan. Bohong itu dosa kecil itu sebetulnya. Bohong itu dosa kecil. Yang besar itu pembohong. Iya, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan karakter. Buktinya apa? Kalau dia baru sekali bohong, kita belum sebut dia pembohong. Sama dengan menggibah. Menggibah itu tak ada orang yang selamat dari gibah. Ya, tak ada orang yang betul-betul selamat dari gibah. Cuman bedanya ada orang yang menjadikan gibah itu seperti makanannya gitu loh. Kalau tak gibah kayaknya loyo, tak semangat, paksa nyari-nyari sampai bisa diajak gitu. Itu yang berdosa besar itu. Nah, ada yang bisa memastikan dia selamat dari tidak menggibah. Kita kan pasti melakukan itu, pernah melakukan itu. Bagaimana cara kita menghapusnya? Mudah-mudahan dengan pergi kita ke masjid, langkah kaki kita itu menggugurkan dosa, kan ada? Nah, itu dia dengan sedekah kita, dengan membantu orang lain, ada dosa kita yang dihapuskan oleh Allah. Dosa-dosa yang kayak gitulah. Tapi kalau sudah namanya hobinya gibah, kalau tak gibah rasanya gatal itu mulutnya. Nah, kalau itu tak cukup dengan istighfar, tak cukup dengan banyak melakukan ibadah, itu harus taubat. Taubat nasuha, taubat yang betul-betul berjanji tidak lagi mengerjakannya. Nah, itulah konsepnya. Dalam berpuasa, inilah kesempatan kita menggugurkan banyak dosa ini. Karena amalan puasa ini luar biasa dia dalam rangka menutupi. Tapi kalau yang namanya dosa besar, banyak-banyaklah bertaubat. Jadikanlah momentum Ramadan ini untuk bertaubat. Nah, begitulah. Ya, jadi kalau kita bicara dalam kesempatan kita memanfaatkan Ramadan, maka di situ banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena sejatinya dalam agama ini banyak kemudahan-kemudahan bagi kita untuk beramal. Bahkan ya dalam satu hadis disebutkan niat kita saja pun sudah berpahala di sisi Allah. Ya, jadi mudah sekali pahala dan dosa itu bisa kita peroleh bahkan sejak ada niat kita. Ya, sejak ada niat kita saja kita bisa ada berpahala, bisa ada yang
yang berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat dan setiap orang akan memperoleh sesuai niatnya. Nah, itu janji dari Rasulullah. Ini hadis sangat penting, bahkan dianggap sebagai sepertiga ajaran agama. Ya, sepertiganya. Ibu berniat saja dari sekarang bahwa kalau masuk Ramadan, kalau Allah sampaikan umurku masuk Ramadan, saya akan melakukan ini. Ibu daftar itu. Tiba-tiba, mohon maaf ya, mungkin tak sampailah usia kita, tak sampai usia kita di Ramadan, itu sudah dicatat sebagai amalan. Coba. Nah, itu kan artinya mudah sebetulnya. Tentu bagi orang yang ikhlas. Kalau yang munafik tadi memang susah segala-galanya itu. Iya kan? Paling susah buat dia itu. Padahal puasa kan tinggal tidur aja pun tak mau dia. Nah, coba bayangin tuh kalau seandainya dia mau puasa kan. Nah, jadi mudah sebetulnya bagi yang ikhlas. Nah, lengkapnya hadis ini menggambarkan betapa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bahkan kalau niatnya baik sudah ada pahala. Niatnya buruk mungkin bisa berdosa, mungkin tidak. Nah, rinciannya seperti ini. Ya, niat itu ada dua. Ada yang baik. Ya, yang pertama niat baik. Niat untuk melakukan kebaikan. Nah, niat yang baik ini boleh jadi terlaksana, terwujudnya. Kita sudah niatkan lalu kita realisasikannya. Nah, yang begini Allah akan berikan balasan kita 10 minimal itu. Ya, balasan kebaikan itu kan 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka dibalas 10. Bayangkan 10 loh minimal pembalasannya. Bahkan ada sampai 700 pahala ya. Itu di bulan Ramadan. Itulah tanda kemurahan Allah dan kemudahan yang kita dapatkan. Jadi sebetulnya kalau ada nanti orang yang dihisap amalnya ternyata masih banyak dosanya daripada pahalanya, kan parah itu berarti. Padahal udah dibalas 10 loh Pak. Masih kalah pahalanya dibanding dosanya. Harusnya kan kesempatan lebih banyak yang baik kan lebih terbuka kan, karena balasannya 10. Ini bisa ngejar gitu. Dosanya bisa ngejar. Kan luar biasa itu ya. Nah, makanya harus menyadari itu sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak terlaksana, maka kita sudah berniat baik, kita tidak bisa melaksanakannya karena di luar kemampuan kita. Ya kan? Di luar kemampuan atau di luar dugaan kita sehingga tak bisa mengerjakannya, maka kita dapat satu pahala dengan niat itu. Jadi niat saja sudah dapat satu pahala kalau tidak terlaksana. Nah, yang kedua ada yang namanya niat buruk. Ya, niat buruk itu pun ada dua. Ada niat buruk yang terlaksana. Ada kan ya? Dia memang berencana lalu kemudian terwujud, maka dia dapat satu dosa. Ya, nah kemudian ada niat yang tidak terlaksana. Kalau ada niat buruk yang tidak terlaksana, ini ada 3 kemungkinan. Apa sebabnya? Yang pertama, tidak terlaksana karena dia taubat, ditariknya keinginan itu, tak jadi dikerjakan. Nah, yang begini tetap dapat satu pahala. Nah, jadi niat buruk pun dapat pahala kalau tidak terlaksana, dan itu karena sadar. Tadinya mau mukul orang dia, tapi jadilah. Nah, itu berpahala tuh. Ya, model-model amal begitu tuh enak tuh ya. Niat-niatin aja, enggak jadi ya, satu pahala. Kemudian ada yang tidak terlaksana karena lupa. Ada yang begitu ya. Karena udah kelamaan, jadi lupa dia. Maka dalam hal ini saya lupa, saya tak tahu istilahnya, saya sebut aja abstain lah. Ya, tak berpahala, tak berdosa gitu. Tak ada apa-apa, kosong gitu. Ya, dianggap tak pernah apa-apa lah gitu. Nah, yang ketiga ini yang bahaya. Ya, tidak terlaksana karena gagal. Misalnya ada orang berniat buruk mencuri, tak jadi, gara-gara apa? Ketangkep. Dia tidak jadinya itu bukan karena memang tak terlaksana secara dibatalin, tidak, karena dia coba tapi gagal gitu. Nah, yang begini ini tetap berdosa, walaupun tak jadi. Ya, dalam hadis Nabi itu dikatakan kalau ada 2 orang mengangkat senjata, sama-sama mengangkat senjata, dua-duanya, maka siapapun yang terbunuh, baik pembunuh maupun yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat tanya, lah kenapa yang terbunuh masuk neraka juga? Kata Rasulullah, itu karena kebetulan aja dia terbunuh.
Kalau tidak dia yang membunuh. Jadi dua-duanya memang sudah punya niat membunuh tapi gagal. Nah, itulah contohnya ya. Jadi persoalan niat ini pun sebetulnya sangat luas, sangat dalam ya. Tapi intinya bahwa dalam berniat pun kita sudah dapat pahala, apalagi kalau betul-betul kita jalankan, kita laksanakan. Nah, inilah yang barangkali perlu kita renungkan ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu, apa langkah-langkah kita untuk menuju Ramadan yang kafah itu? Ya, yang kafah bisa kita tuju dengan cara pertama update ilmu kita. Ilmu itu memang harus diupdate, Ibu. Handphone Ibu kan canggih-canggih ya. Ya, setiap 2 bulan sekali cobalah ada laporan itu bahwa ada software baru, software untuk diupdate. Kalau tidak, Ibu tak abaikan misalnya itu, tak mau Ibu, ya, itu lama-lama handphone Ibu lemot itu. Nah, begitulah kita ini rupanya. Ilmu kita ini pun harus diupdate, diperbaharui selalu. Setiap tahun kita mengaji Ramadan itu, maka pasti harus ada yang baru, ya, tambahan supaya dia dan menurut saya kalau kita selalu membaca ilmu lah ya, jangan membaca WA aja, kalau membaca WA aku emosi yang lain itu. Yang membaca ilmu, mendengarkan ilmu, membaca membaca lah terutama itu membuat orang otaknya bekerja terus sehingga anti pikun katanya ya Pak ya. Iya betul itu. Ya, jangankan seperti ibu bapak lah ya. Saya aja kalau tak membaca, apalagi yang profesinya seperti saya ini, kalau tak membaca, itu kayak orang apa lah gitu. Kalau ceramah itu kayak orang bego aja gitu. Nggak bisa apa-apa gitu. Ya, kenapa? Karena memang harus dikerjakan terus, berputar terus dia berpikir. Ya, itulah tandanya kita hidup. Ya, kalau hidup itu kan harus berkembang. Kalau tak berkembang udah mati duluan kita ini. Ya, kita diuji dengan berbagai persoalan, itulah namanya hidup kan. Kalau sudah memang tak mau lagi ujian, nah itu dia. Dulu bapak ibu masih ingat SD itu, ya, ketika kita ngerjakan ujian gurunya bilang kalau sudah selesai ujiannya silakan pulang. Kan ada yang udah selesai ujiannya boleh pulang kan ada. Nah itulah, ibu kalau memang tak mau lagi diuji ya silakan pulang. Itulah ya. Jadi kalau hidup ini kita masih diuji, bapak masih udah merasa tenang betul nggak itu? Masih ada nggak bapak pikirkan? Masih ada nggak? Kalau masih ada berarti bapak masih panjang umur. Insya Allah. Iya, kalau sudah bapak merasa saya kayaknya udah nggak ada beban lagi, saya kayaknya sudah nggak ada masalah lagi, hati-hati. Itu artinya bapak udah siap pulang itu. Jadi bersyukur kita, sekecil apapun ujian itu, ya sekecil apapun ujian itu. Bukan hanya berhubungan dengan orang di luar kita, tidak. Dengan diri kita sendiri ujian itu ada. Ketika kita mulai malas beribadah, itu ujian itu. Ya, saya kok belakangan ini kok rada-rada kurang semangat. Nah, itu ujian. Kalau masih begitu perasaan panjang umur itu, supaya berubah. Kalau tak berubah juga, lama-lama kan orang bosan juga kan. Kalau yang reject, ya di reject jadinya. Kalau rusak-rusak kan reject dia ya. Nah, kalau rusak-rusak dikit masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah rusak parah nanti di-reject. Nah, jadi orang yang ditarik Allah ke rahmatullah itu ya reject kan namanya itu, yang sudah dikembalikan lagi. Nah, makanya kita perlu update ilmu supaya kita punya semangat yang begitu terus berkembang untuk bisa menjalankan ibadah. Kemudian luruskan niat. Luruskan niat. Kalau umur-umur seperti kita ini kan tak ada lagi yang mau diharapkan kecuali udah tinggal, bukan maut Pak, maut nggak usah Bapak harap, nggak usah. Ya, maut itu tak usah diharap, nggak usah. Dan dia datang sendiri, ya kan. Yang penting persiapan kita aja lah menghadapi dia kan. Ya, dia mau datang kapan silakan lah. Yang penting saya sudah siapkan, gitu aja. Jadi kalau misalnya maksud saya untuk orang-orang seperti kita ini apalah obsesinya kita lagi coba. Mungkin kalau bapak ibu dulu masih aktif, bapak masih aktif, habis posisi ini pengen ini kan gitu. Nah kalau untuk sekarang apa lagi bapak harap? Mau jadi menteri? Udah kalah saing kita, ya, kalah saing kita sudah sama mau jadi menteri. Mau jadi apa? Nah, udahlah. Ini memang sudah saatnya kita memfokuskan diri kepada Allah, ya. Tapi jangan dalam arti yang positif ya.
Jangan mentang-mentang mau kepada Allah lupa dia manusia, jangan. Itu tak bagus juga itu, ya. Jadi normal-normal saja. Nah, itulah perlu ilmu, ya kan? Nah, luruskan niat. Kemudian manfaatkan waktu. Ya, waktu kita ini sudah semakin sedikit. Ya, umur kita semakin berkurang. Kalau kita katakan umur itu kesempatan. Ya, kalau umur itu adalah angka, mungkin bertambah umur kita setiap tahun. Tapi kalau disebut umur itu kesempatan beramal, itu namanya umur kita berkurang. Iya kan? Nah, makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lakukan amal-amal yang nilai pahalanya mungkin bisa terus banyak atau berlipat, atau mungkin bisa mengalir terus walaupun kita sudah tak ada. Kan banyak amal-amal sosial terutama kan. Jadi itu memanfaatkan waktu. Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Isilah waktu dengan banyak berdoa. Banyak doa-doa itu, pagi, siang, sore, siang, malam, segala macam itu doa-doa. Itulah saatnya kita mengamalkannya. Kalau dulu mungkin baru mau mengamalkan banyak sekali urusan. Nah, sekarang mungkin udah mulai banyak waktu luang, Pak ya. Cuti panjang ya istilahnya kan. Nah, jadi ini kesempatan kita banyak-banyak berdoa, insya Allah hati tenang. Ya, walaupun segala problem mungkin tak hilang, tapi yang penting hati tenang menghadapi, itu sebuah karunia Allah. Ya, itu yang harus kita syukuri, dan tidak ada rasa syukur yang bisa kita tunjukkan kecuali dengan mempersembahkan waktu dan tenaga kita untuk pengabdian setulusnya kepada Allah. Baik, sekiranya demikian, sebelum kita simpulkan, silakan kita perluas persoalan pembahasan ini dengan tanya jawab. Kesempatan jawab, kira-kira kita berakhir dengan 12 persiapan. Bagi siapa mau bertanya? Bapak Ibu ada di Waktunya panjang nih. Panjang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Ustaz. Ya, silakan Pak Ayub. Alhamdulillah ada kesempatan saya bertanya. Ini di bulan Sya'ban ini Ustaz. Ya, Apa kira-kira yang bisa kita lakukan ya. menuju ke Ramadan agar kita mendapatkan golput saling? Oh ya. Di Ramadan enak, Ustaz contohnya pemanasan. Ya. Jadi kita tidak kaget. Ya. Berarti dalam Sya'ban ini apa yang harus berbanyak kita lakukan Ya. sehingga kita begitu memasuki bulan Ramadan maka kita akan syahdu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Pak. Ya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Sya'ban ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, secara khusus Rasulullah itu tidak ada mengajarkan atau menganjurkan kita melakukan ibadah khusus, itu tidak ada. Ya, secara umum saja ibadah-ibadah. Tetapi ya frekuensinya ditinggikan oleh Rasulullah. Contohnya puasa sunnah. Puasa sunnah kan kita kerjakan selama ini di bulan-bulan lain. Tapi kata Aisyah, Rasulullah itu di bulan Sya'ban lebih banyak puasa sunnahnya dibanding bulan-bulan yang lain. Ya, mungkin kalau di bulan-bulan lain puasa kita Senin Kamis plus Ayyamul Bid gitu ya. Nah, kalau di bulan Sya'ban ini tambah lagi. Mungkin bisa dipraktekkan puasa Nabi Daud itu sehari tidak, sehari puasa. Hampir seperti itulah penggambarannya. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai ujung Sya'ban. Ya, 1 sampai 2 hari sebelum Sya'ban berhenti. Karena tak boleh kita puasa di ujung itu, hari yang meragukan, karena kemungkinan akan masuk di bulan Ramadan itu. Itu yang spesialnya. Kalau boleh dibilang spesial itulah. Nah, karena frekuensinya. Ya, tapi kalau kalau ibadah-ibadah yang lain yang menurut saya apa yang kita mau lakukan di bulan Ramadan mulailah sekarang. Nah, mulailah sekarang ini. Karena Sya'ban ini latihannya. Kita mau apa misalnya? Saya nanti di bulan Ramadan mau menghatamkan Quran misalnya. Baca dari sekarang Quran. Jangan persis jam mulai malam Ramadan tuh jam maghrib gitu. Maghrib malam pertama Ramadan barulah
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dari Fatihah. Itu terlalu seremonial lah itu. Iya, ya. Jadi kita memang harus persiapkan dari sekarang. Bacaannya dari sekarang. Nah, begitu nanti masuk Ramadan, dia sudah jalan aja gitu. Iya kan? Jadi selain puasa tadi secara khusus, maka amalan-amalan lain yang bakal kita kerjakan di bulan Ramadan. Apalagi sholat malam misalnya. Ya kan? Sholat malam, zikir-zikir, kalau mau baca apa segala macam doa-doa, dari sekarang lah kita baca. Itulah yang sebaiknya kita lakukan. Ya, benar. Ya, Oke. Jadi tadi mengenai pembacaan Al-Quran itu mulai sekarang kan itu. Iya. Saya kan sudah sampai surat Al-Adiyat. Saya baca satu surat hampir Bismillah. Al-Adiyat kan udah mau habis tuh. Ya, tapi saya bacanya satu surat lah. Besok lagi sampai Ramadan awal baru baca awal lagi. Oh iya. Tapi sebaiknya sekarang sebut aja. Tidak apa-apa. Sampai nanti awal Ramadan mungkin kita akan baca di surat Al-Anfal, gitu. Tidak apa-apa. Tidak mesti awalnya. Kan membaca Quran itu kan yang penting muternya, bukan berhentinya, muternya. Kata Nabi, beruntunglah orang yang rahil dan murtahil, kalau nggak salah saya hadisnya itu. Lalu ditanya, murtahil itu siapa ya Rasul? Artinya orang yang begitu sampai di An-Nas dia muter lagi. Makanya ibu kalau pernah menghadiri acara khataman pernah hadir ya. Kalau orang mau nikahan kan suka ada khataman itu. Nah di kampung saya begitu tuh, ada baca Quran, jadi disuruh dia baca. Itu kan yang disuruh baca kalau ada yang dari Wadduha, ada dari At-Takasur misalnya. Nah coba lihat, begitu sampai An-Nas kan muter. Ada tradisi tahtim tahlil nggak tempat itu? Nah, setelah baca Yasin kita baca tahtim tahlil ada. Nah, yang dibaca kan coba lihat, begitu sampai An-Nas kemana lanjutannya? Kembali ke Fatihah, kembali kepada Alif Lam Mim. Itu kan sebetulnya mengisyaratkan baca Quran itu memang harus muter gitu. Nggak merasa bahwa begitu An-Nas sudah selesai, khatam, tak baca lagi seumur hidup. Nggak begitu. Saya pernah katakan, mengapa anak-anak kita yang tamat SMP, SMA, yang usia-usia begitu jarang baca Quran lagi. Padahal waktu kecil rajin dia baca Quran. Kenapa? Karena dia sudah pernah khataman di waktu SD, dia pikir selesai urusannya. Maka SMP waktu kita suruh baca, kan sudah khatam ya. Coba, itu menjangkit orang tua juga loh Pak. Ada yang orang tua punya paham begitu. Nanti kapan dia mulai baca lagi? Entar 70 tahun berikutnya baru dia mulai lagi. Ya merangkak lah. Walaupun lancar Bapak dulu waktu SD, Bapak baca kembali nanti 50 tahun kemudian, Quran itu karomahnya begitu. Jangankan tahunan, puluhan tahun. Yang biasa baca Quran seminggu lah coba tak baca, merangkak, kesalahan, istilah orang belepotan gitu. Iya, apalagi tahunan. Iya kan? Baik, saya kira itu. Ya. Yang pertengahan bulan itu dikatakan nisfu. Oh, nisfu Sya'ban. Ya. Secara khusus ya ada satu riwayat Aisyah pernah kecarian Rasulullah, lalu kemudian ternyata Rasulullah itu sedang berada di kuburan Baqi. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah bertanya ke Nabi, apa yang kau lakukan? Lalu Nabi bilang, ini kalau engkau minta ampun malam ini, inilah malam pengampunan Allah yang diberikannya kepada hamba, Allah turunkan rahmat dan sebagainya. Dari hadis ini dipahami ada keutamaan nisfu Sya'ban dalam hal Allah akan turunkan rahmat dan ampunan. Artinya kalau kita mau beramal di bulan itu, di hari itu, minta ampunlah perbanyak. Tapi catatannya jangan menunggu itu saja. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain lah. Bapak bersedekah itu kan baik kapan saja. Lalu ada orang mengumpul uangnya, nanti saja Ramadan saya geber. Jangan begitu. Bukan tak boleh, masalahnya kita belum tentu sampai ke situ. Kan gitu. Apa aja, berapapun yang ada sekarang kasih. Jangan tunggu hari-hari tertentu itu. Sama seperti malam Jumat. Katanya kalau malam Jumat baca Al-Kahfi 10 ayat maka akan dibebaskan dari azab neraka segala macam, azab kubur dan sebagainya. Lalu dia tunggu aja malam Jumat aja dia baca Quran. Nah, itu motifnya kan salah. Sama seperti itu juga.
Makanya hadis Nabi itu bilang begini, idzan tasafa Sya'ban fala tasuhu. Kaitannya dengan puasa. Apabila Sya'ban sudah sampai pertengahan, jangan kalian puasa. Itu ada hadisnya. Tapi penjelasannya begini, yang tak baik itu, ya, larangan itu bukan haram, ya, tapi sebaiknya jangan. Yang sebaiknya jangan itu artinya hanya berpuasa pas nisfu Sya'ban aja. Itu yang tak baik itu. Karena yang dimaksud oleh Nabi dengan banyak puasa di Sya'ban itu bukan hanya memilih pas pertengahannya doang. Nah, tapi berpuasalah sebelumnya dan setelahnya. Jadi yang dilarang itu bagi mereka yang hanya berpuasa di tengahnya aja, sama dengan baca Quran tadi. Nah, ya kan? Saya kira. Ada lagi? Silakan Ibu. Ya, mungkin Ibu ada. Kalau bertanya, cukup jelas. Tetap Pak Jun. Oh ada. Pak Jun. Oh silakan ada. Ini ada. Ibu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tausiahnya mantap sekali mengerti bahasannya. Namun saya ingin menanyakan kalau ilmu tasawuf dari ilmu sufi itu pemahaman atau aliran gitu. Kalau saya belum Baik, paham. ya terima kasih Bu. Saya pun tadi hanya menyinggung sedikit pula ya. Oke lah. Sebetulnya tasawuf itu sudah ada dalam praktek ibadah kita selama ini. Cuman dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Itu dia sebetulnya. Bahwa misalnya begini. Ketika Bapak Ibu berpuasa, ya, contohnya ini, lalu merasa bahwa dengan berpuasa kita tak mau sembarang ngomong. Nah, itu sebetulnya sikap tasawuf itu begitu. Jadi kita menjaga betul ibadah ini supaya mencapai tujuan-tujuannya, dan tujuannya itu adalah akhlak itu. Dengan berpuasa kita tak mau sembarangan ngomong, kalau tak benar tak kita sampaikan, kita jaga lisan. Itu sikap orang sufi itu begitu. Kemudian apa? Ketika kita beribadah, kita merasakan ini semata-mata karena Allah, lalu kita tidak suka pamer. Kita tidak suka ria dengan orang, kita jaga sombong kita, tak mau kita membangga-banggakan amal ini. Itulah sikap tasawuf itu. Itulah yang mau disasar oleh tasawuf itu. Karena banyak orang yang merasa beramal lalu merasa paling soleh itu, itu tidak sufi namanya. Makanya sufi itu artinya orang yang berperilaku tasawuf adalah orang-orang yang hatinya bersih. Dan itu ditempuh dengan cara-cara sufi, ada caranya. Makanya perlu dipelajari. Ya, utamanya apa? Ya ilmu dulu, taubat dulu. Ada nanti stasiun-stasiunnya gitu. Yang pertama taubat. Itu dulu. Artinya kita harus bersih. Jadi kalau misalnya kita betul-betul menjalankan perintah agama ini, lalu kita fokus mewujudkan tujuannya, itulah sufi. Makanya setiap ibadah atau setiap amal yang kita kerjakan pasti ada tujuan akhlak. Itulah yang harus kita wujudkan. Ya, itu pernah kita bahas dulu itu Pak ya. Sesungguhnya sholat itu menghindarkan perbuatan keji dan nah, bagaimana caranya? Jadi tasawuf itu begini. Bagaimana caranya supaya sholat kita bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar? Nah, itulah yang diajarkan oleh tasawuf. Caranya begini, salah satunya betul-betullah hayati sholat kita itu benar-benar sebagai media komunikasi kepada Allah. Nah, itu berbagai cara, atau yang kita kenal dengan khusyuk, begitu. Jadi tasawuf itu mengajarkan kita bagaimana supaya amal-amal kita ini betul-betul menjadikan kita pribadi lahir batin yang baik. Kalau zahirnya saja baik, hatinya tidak, berarti belum sampai kepada inti ajaran agama, yaitu perbaikan akhlak atau tasawuf. Nah, adapun yang kita kenal selama ini sufi-sufi dengan penampilan-penampilan tersendiri, misalnya ya, atau yang kita lihat dari kelompok-kelompok tarekat-tarekat dan sebagainya, itu kan sebetulnya metode saja. Ya, dari berbagai cara orang menempuh
menempuh jalan kesufian, ada yang menempuh jalan tarekat. Nah, kita kan tak mungkin bisa seperti itu, bukan tak mungkin. Kecil kemungkinan lah ibu-ibu meninggalkan keluarga mau tarikat dulu selama seminggu berada di Kelabu berzikir ya. Kan ada kan cerita itu, kan nggak mungkin. Nah, apakah nanti takutnya begini, orang akan salah paham. Berarti kalau mau ke sufi harus dengan menempuh cara itu. Akibatnya apa? Dia merasa wah saya nggak mungkin dong bisa menjadi sufi. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena sebetulnya kita bisa, dan saya katakan tadi, apa yang selama ini kita lakukan, barangkali kita sudah masuk ke sana, cuman dalam bentuk yang sederhana, ya tak menempuh cara-cara khusus lah. Ada orang yang pintar bahasa Inggris itu otodidak, dengan mendengarkan musik atau mendengarkan nyanyi, pintar di bahasa Inggris atau bergaul bisa boleh. Tapi ada juga yang menempuh cara khusus, misalnya dia kursus di LIA kah, di BBC atau segala macam. Nah, tarikat-tarikat itu seperti tempat kursus itulah. Nah, ya kan? Berarti untuk bisa tahu bahasa Inggris tak perlu masuk kursus, tapi kalau mau betul-betul teratur, sistematis, nah tentu perlu waktu, perlu biaya dan sebagainya. Seperti saya bilang tadi, tarikat itu perlu waktu ibu. Kalau ibu masuk majelis tarikat, rasalah berangkat dulu ibu 2 bulan di Suralaya ya. Iya kan? Kalau bapak-bapak ini bahaya kalau dibiarkan 2 bulan di sana. Oke, saya kira itu ya Bu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Oh ya, silakan Pak. Ini Pak Ustadz, ini ya. Sudah mau mulai puasa nih. Ya. Perbedaan mengenai mulainya puasa ini. Ya. Sekarang ada, kalau nggak salah tahun ini mungkin berbeda ya antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu ya. Ya. Saya nggak tahu kalau di negara-negara di luar sana apakah juga ada perbedaan guys. Ya. Dan kita kira-kira mau yang mana, mau pilih yang mana? Baik Pak. Begini, prinsip kita dalam beribadah ini harus dengan keyakinan, jangan meragukan. Jangan ada hal-hal yang membuat kita ragu. Itu prinsip ibadah. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kata Nabi, tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Nah, itu aja prinsipnya. Ya. Nah, oleh sebab itulah dulu otoritas untuk menyatakan mulainya puasa dulu itu pada di tangan Rasulullah. Satu-satunya otoritas itu. Sehingga kalau ada sahabat yang berbeda, misalnya dia langsung mungkin melihat apapun itu, tapi karena dia tak punya saksi untuk menyatakannya di hadapan Nabi sehingga Nabi tak boleh menerimanya, maka itu hanya berlaku buat dia. Dan secara adab, ini bukan mengatakan yang lain tak beradab, bukan. Maksud saya itu secara kalau kita konsisten dengan disiplin ilmu tentang ini, maka kalau menurut saya berpeganglah kepada sesuatu yang membuat Bapak tidak ragu-ragu. Dalam hal ini apa? Ya pemerintah. Ya, itu prinsipnya begitu. Itu kalau standar ilmunya ya. Nah, baik, kita bicara tentang kemungkinan berbedanya tahun ini awal Ramadan. Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 18 Februari. Ya. Nah, sebetulnya ya, Muhammadiyah itu kalau menurut kalender dia selama ini itu jatuhnya 19. Menurut hisabnya mereka. Muhammadiyah itu menurut hisabnya, kan mereka selama ini kan hisab kan. Nah, secara hitung-hitungan hisab itu tanggal 19. Tapi kenapa kemudian mereka memutuskan tanggal 18? Karena Muhammadiyah sekarang sudah berubah, Pak. Mereka sudah mengikuti kalender global. Yang mana dimanapun di belahan dunia ini dilihat bulan, kita bisa pakai itu. Dan mereka memperkirakan wujudul hilal itu sudah ada di wilayah Alaska atau di mana gitu. Nah, itulah kalender global, dunia berlaku. Itu yang mereka pakai, makanya Muhammadiyah merevisi kalendernya. Itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kelemahan kalender global itu adalah ketika ternyata negara-negara Islam tidak ada yang menggunakan itu.
Saudi sendiri tetap merujuk pada hasil ruqyahnya. Tak pernah Saudi menggunakan ruqyah negara lain. Saudi yang Islamnya lebih banyak kita daripada dia. Kan Muslimnya kan lebih banyak kita, Pak. Orang kita merakyatnya banyak kan. Ya, tentu yang berkepentingan itu ya sama lah sebetulnya. Maka kalau kita mau supaya tenang dan yakin, ya udahlah. Bagi masing-masing negara berlaku ruqyahnya. Prinsipnya begitu. Kecuali kalaupun kita mau katakan yang berdekatan boleh. Makanya ada yang namanya Mabin. Ya, Malaysia, Brunei, Indonesia kan ada. Nah, itu boleh disebut sebagai satu wilayah. Sama seperti misalnya kalau kita tinggal di Greenland misalnya, di kutub selatan sana kan gitu. Lalu kemudian kita kan jadwal sholat itu kan bingung itu di sana itu, karena banyakkan siang atau banyakkan malam. Nah, di mana kita bisa menetapkan waktu sholat? Bagaimana caranya? Menurut wilayah berdekatan, kan gitu. Jadi prinsip waktu itu selalu kalau tak langsung kita sesuai dengan wilayah berdekatan. Artinya kalau masih berdekatan masih bisa sama. Tapi kalau di Amerika ada ruqyah bulan lalu ibu tetapkan berdasarkan itu untuk di sini, nggak nyambung nih jadi. Apa kata mereka? Supaya ada persatuan. Yang selama ini tak bersatu itu kan siapa coba? Supaya kita bersatu misalnya katanya ya. Supaya tak ada lagi pertikaian perbedaan. Lah yang selama ini berbeda siapa? Kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya udahlah, ini persoalan klasik yang capek kita mengurus itu. Ya, orang-orang luar negeri sana, orang asing sana, kita masih sibuk berpikir mengintip bulan, mereka udah naik ke bulan. Itulah. Kapan majunya kita kalau persoalan ini terus yang selama ini menjerat kita? Orang-orang juga paham lah itu, ya, bahwa kalau sudah yang manapun yang ditunggu oleh masyarakat pada umumnya adalah pengumuman pemerintah. Bahkan siapa? Orang Muhammadiyah sendiri yang konsisten kan juga bukan Muhammadiyah semuanya. Yang ramai sholat id, kalau sholat Idul Adha pas bukan pada waktunya yang sama, itu di mana Pak? Paling kan di tempat-tempat tertentu saja kan. Nah artinya sudahlah, kalau menurut saya ya seperti yang dilakukan oleh Nabi saja. Yang berhak memutuskan itu adalah Nabi sebagai kepala negara demi kemaslahatan semua. Jadi menurut informasinya ya bulan hilal tidak akan terlihat sepertinya ini. Melihat situasi wilayah kita yang sedang kacau balau ini, hujannya nggak jelas ini ya. Ini bukan hanya kita loh Bu, ya bukan Jakarta, di seluruh wilayah sepertinya begitu. Jadi kemungkinan kita jatuh awal puasa tanggal 19 dan puasa kita sebanyak 30 ya, karena kemungkinan juga lebarannya tanggal 21 ya, jadi itu sebagai aja informasi saja ya, kapanpun bagi kita masih siap aja lah ya, yang penting bisa masuk Ramadan kan itu ya. Nah sibuk-sibuk kita berdebat awal Ramadan, sebelum Ramadan udah lewat kan, kita duluan yang lewat ya. Baik, saya kira demikian. Ada lagi? Ada. Ya, silakan Pak. Ya kalau kita berarti itu mungkin jadi memang perdebatan panjang ya Pak Ustaz. Iya. Jadi udahlah ya. Yang penting keyakinan kan Pak. Betul. Saya ingin kembali lagi tadi bahwa yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Nah mungkin pengalaman saya. Orang yang beriman itu kan yang kita tahu jangan paling rukun iman ya. Tetapi saya juga sering baca juga dari coba melihat di surat Al-Mu'minun. Kata apalah Al-Mu'minun sampai 11. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang apa itu? Harus kan disebut syaratnya yang khusyuk salatnya yang barangkali dengan kita merujuk kepada ayat tersebut dulu imannya mantap, baru kita berpuasa, baru kita akan bisa kafah gitu ya. Bagaimana Pak? Baik Pak. Jadi yang mana duluan? Iman atau Islam dulu kan gitu kan? Nah, ini dia. Lihat di sini nih Pak Bu.
Iman adalah pembenaran, Islam adalah ketundukan. Terkadang ada orang yang tunduk tapi tak benar-benar hatinya beriman. Iya kan? Kenapa? Karena sifat Islam itu zahir. Ya zahir saja. Ada orang yang puasa tapi bukan didasari oleh keimanannya. Ya, sebaliknya juga begitu. Ada orang yang percaya tapi tak sejalan dengan perbuatannya. Maka sebaiknya yang benar adalah menggabungkan keduanya, tak membedakan. Bersamaan kita meyakini, maka kita buktikan keyakinan itu. Ya, maka kalau kita melakukan sesuatu, hendaklah itu berdasarkan keimanan kita. Nah, makanya dalam surat Al-Mu'minun itu hakikatnya ketika Allah katakan beruntunglah orang yang beriman, itu kan sifatnya perbuatan zahir semuanya. Ya kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, meninggalkan hal yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yang mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatannya. Ya kan? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya, kemudian orang yang menjaga amanahnya. Kan gitu. Dan seterusnya, itu kan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang didasari oleh yang diajarkan oleh Islam. Jadi memang pada hakikatnya iman dan Islam itu satu kesatuan, saling mengisi satu sama lain. Ya, jadi kalau diseru sebagai orang yang beriman, dipanggil kita sebagai orang beriman, bukan berarti iman dulu, bukan. Itu hanya sekedar menunjukkan memang harus ada yang didahulukan lah, tapi bukan menunjukkan keutamaannya, bukan. Kan gitu ya, bukan menunjukkan bahwa iman dulu, seolah-olah ketika kita beriman apa yang mau kita lakukan kan pasti ada. Seperti orang yang tadi saya katakan, ketika dia yakin Islam itu benar lalu dia bersyahadat, mati dia. Nah, Bapak sebut itu mana duluan, iman atau Islam? Enggak ada yang kedua, dua-duanya itu dua-duanya. Kalau ada orang yang diam saja dalam hatinya lalu kemudian mati dia, yang sebelum itu Bapak tak tahu dia muslim, ada orang yang non muslim, ya, lalu dalam hatinya dia yakin Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dalam hati, belum sempat terucap, lalu mati dia. Bapak apa ini? Muslim atau enggak? Coba, Muslim atau enggak? Dia non muslim, belum terucap. Kan nggak tahu kan? Berarti belum nampak Islam. Jadi antara iman dan Islam itu harus berbarengan. Nah, itu maksudnya, bukan berarti ya dalam penyebutan tak mungkin kita menyebutkan sekali dua, memang harus ada yang pertama disebutkan gitu ya. Baik, saya kira itu Pak. Ada lagi? Silakan zuhurnya yang 12 lewat. Dia mau kita dulu ini dulu. Oh, ada ini ya, makannya dulu sebelum zuhur. Jadi oh, baiklah. Saya pikir kita tetap menunggu zuhur baru makan. Makanya saya teruskan gitu. Baiklah kalau begitu kita selesaikan. Baik ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, topik kita menuju Ramadan kafah. Yang pertama tentu kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita ketahui ya, sambil menambah ilmu. Yang kedua, banyak-banyaklah berdoa. Saya tak perlu lagi mengajarkan apa amal-amalan, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Tapi berdoalah selalu supaya hari-hari kita bermanfaat, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Itu yang penting ya. Mudah-mudahan Allah sempatkan kita untuk menemui Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.